Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman mahasiswa saya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang slide kedua ya. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja penjelasannya. Evolusi komputer yang ada selama ini didasarkan pada peningkatan prosesor speed ya. Saya rasa teman-teman juga paham ya. Semakin ke sini prosesor itu haruslah semakin cepat seperti itu. Penurunan ukuran komponen pada sistem komputer. Nah, semakin ke sini yang dicari ukurannya itu semakin kecil ya. Semakin compact. Jadi lebih mobile untuk dibawa-bawa seperti itu kalau untuk ukuran laptop dan sejenisnya. Terus meningkatkan ukuran memori utama ya. Memorinya dicari semakin besar itu pasti. Meningkatkan kapasitas dan kecepatan I/O. Faktor utama yang sangat menentukan pada peningkatan kecepatan proses prosesor adalah jarak antara komponen satu dengan yang lain di dalam sistem prosesor yang ada. Jadi jarak antara memori, RAM, dan I/O itu semakin dekat ya. Jadi semakin dekat dalam artian tidak ada perantara, nah itu semakin bagus gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan di bagian khusus sistem bus. Terus penggunaan teknik pemrosesan data seperti pipelining dan parallel processing. Pipelining itu memecah beberapa proses, satu proses menjadi beberapa proses, cuman dengan waktu yang berbeda. Jadi dibikin seperti continue. Nah, nanti juga akan saya bahas ini. Sementara parallel processing itu satu tugas dipecah menjadi beberapa bagian dan itu diproses sekaligus. Itu juga nanti akan dibahas di bagian prosesor. Lanjut, balancing performance antar semua komponen dalam komputer, terutama antar prosesor dan memori utama. Nah, prosesor kan kecepatannya sangat cepat. Nah, memori utama itu harus bisa atau harus mampu mengimbangi kecepatan prosesor. Jadi ketika prosesor ingin mengakses sebuah instruksi atau perintah, nah memori utama ini harus bisa fast respon untuk memberikan keperluan-keperluan yang diperlukan oleh prosesor. Seperti itu. Jadi harus balance performance-nya. Lanjut, ini adalah evolusi singkat komputer. Nah, teman-teman bisa baca sendiri, ini hanya sebuah sejarah ya. Saya skip saja. Ini juga zaman dulu komputer sebesar ini ya. Jadi pakainya itu dicolok cabut kabel dan itu tidak bisa menyimpan data. Jadi untuk menghasilkan suatu hasil itu harus ditunggu hasilnya sampai selesai, entah berapa lama. Jadi kalau komputernya mati ya semuanya hilang, harus dimulai dari awal lagi. Dan di sini masih pakai vacuum tube ya. Nah, maka dilakukan penyempurnaan terhadap ENIAC. ENIAC itu komputer yang tadi ya, dimana komputer ini harus mempunyai konsep menyimpan data. Maka konsep dasar dari IAS ini adalah store program concept, dimana komputer ini harus mampu menyimpan sebuah data seperti itu. Tadi kan sebelumnya ini saya jelaskan dia tidak bisa menyimpan sebuah data. Jadi untuk menghasilkan suatu hasil dia harus ditunggu hasilnya dan nggak boleh terputus listriknya seperti itu. Nah, sementara di sini ada penyempurnaan untuk komputer IAS, yaitu komputer harus bisa menyimpan data. Dan konsep inilah yang berlaku hingga saat ini. Nah, struktur dasar dari komputer IAS pertama kali seperti ini, dimana ada main memory, memori utama, ada prosesor, ada I/O, input output. Nah, prosesor itu dibagi menjadi dua bagian, ada ALU dan control unit seperti itu. Dari struktur tersebut dapat dilihat dengan jelas memori utama sebagai tempat penyimpanan instruksi dan data. Nah, di dalam sebuah memori itu ada sebuah instruksi atau perintah dan data. Data itu adalah ya yang akan dieksekusi nantinya berdasarkan instruksi seperti itu. ALU berfungsi untuk melakukan data processing dalam format binary data. Ya, intinya ALU itu ya buat hitung-hitung lah. Sementara control unit berfungsi untuk
merepresentasikan instruksi yang mana pada akhirnya akan menentukan bentuk pemrosesan data. Control unit ini seperti otaknya prosesor ya. Jadi prosesor harus ngapain, si ALU harus ngitung apa, itu tergantung dari control unit yang mengerjakan. Terus input output berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dengan user. Nah ini yang berinteraksi dengan user. Ya banyak ya. Kalau yang sekarang yang sempat saya jelaskan di minggu lalu itu di video, itu ada keyboard, mouse, monitor, dan lain sebagainya. Konsep store program konsep yaitu konsep arsitektur komputer modern yang terdiri dari 3 prinsip utama. Data dan instruksi dapat disimpan di dalam suatu lokasi yang disebut memori. Ya, memori dapat diakses berdasarkan address atau alamat ya. Jadi memori itu ya entah di RAM atau mungkin di hard disk, mereka dapat diakses berdasarkan alamat gitu. Jadi bukan diakses berdasarkan isi datanya, tapi diakses berdasarkan alamatnya. Seperti itu. Program dieksekusi secara sekuensial atau berurutan dari satu instruksi ke instruksi berikutnya. Ya. Jadi program ketika ingin dieksekusi, dia sudah harus masuk ke antrian dulu. Nah, antrian itu nanti akan diberi nomor urutan atau nomor antrian. Nah, itu akan dieksekusi berdasarkan nomor antrian itu secara sekuensial atau berurutan. Seperti itu. Jadi simpel lagi nih, ketika teman-teman ingin membuka, taruhlah ingin membuka aplikasi Microsoft Word, kita klik itu aplikasi Microsoft Word, tek gitu kan. Nah, nanti data yang ada di hard disk itu akan diambil semua dan dipindahkan ke memori utama yaitu RAM. Nah, pada saat dipindahkan ke situ, data itu tidak satu utuh tapi dipotong per instruksi-instruksi kecil. Nah, instruksi-instruksi kecil itu nanti akan diberikan urutan mana yang harus dikerjakan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, nanti setelah ditaruh di RAM, selanjutnya RAM akan memberikan ke prosesor untuk dieksekusi. Simpelnya seperti itu, tapi nanti untuk detailnya ada lagi. Nanti akan kita bahas. Analogi memori utama komputer. Memori itu dapat menyimpan opcode dan operan. Operan ini ya pakai ND ya, bukan G ya. Opcode dan operan yang hendak diproses. Apa itu opcode? Opcode itu adalah sebuah perintah. Operan itu adalah sebuah data. Ya. Sama seperti teman-teman kalau misalkan ngoding, kan ada sistem out println. Nah, dalam kurung misalkan hello world gitu ya. Nah, sistem out println itu adalah sebuah opcode. Sementara hello world itu adalah sebuah data. Opcode itu adalah bahasa mesin. Ya, kita nggak boleh ketik sembarangan. Semua sudah ada aturan. Kalau operan itu adalah data sesuai dengan kemauan kita mau isi apa. Seperti itu. Memori utama pada sistem komputer dapat dianalogikan seperti halnya filing cabinet. Filing cabinet itu ya seperti lemari gitu ya. Lemari kecil gitu kan. Untuk menyimpan barang-barang. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Nah, anggaplah memori utama seperti ini. Dia seperti filing cabinet. Nah, di dalam filing cabinet tersebut banyak laci ya. Banyak laci. Nah, laci ini ada di sini ada 3 laci, 1 2 3. Nah, ada 3 laci ya. Nomor laci pada filing cabinet tersebut melambangkan alamat atau lokasi penyimpanan data pada sistem memori utama. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada nomor laci ya. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, anggaplah nomor ini sebagai alamat memori. Jadi kalau misalkan kita pengen ngambil data ya, anggaplah memori itu seperti filing cabinet ini. Dia akan diakses berdasarkan nomor lacinya. Kita buka nomor laci nomor 2 dan kita ambil datanya. Jadi misalkan di dalam laci nomor 1 ini ada huruf A, di sini ada huruf B, di sini ada huruf C. Saya pengen ngambil data huruf C. Yang diakses ke memori itu bukan huruf C-nya, tapi alamat di mana huruf C tersebut diletakkan. Ya. Huruf C tersebut diletakkan di laci 3. Berarti itu yang diakses. Dan baru nanti setelah diakses diambil datanya dari situ. Jumlah laci yang dimiliki oleh filing cabinet tersebut melambangkan kapasitas dari memori utama ya. Jumlah lacinya nih
yang ada di sini ini kan 1, 2, 3 itu tergantung melambangkan jumlah kapasitas memori utama ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 512 ya 512 byte misalkan gitu, atau mungkin 512 gigabyte dan sebagainya kalau untuk memori eksternal atau mungkin hard disk ya. Besar atau kecilnya laci pada filling kabinet tersebut melambangkan kemampuan memori utama dalam menyimpan bit-bit data. Nah, besar kecilnya dia gitu kan, setiap laci ini itu menunjukkan kemampuan dari si memori ini gitu loh. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, tergantung pabrikan yang membuat si memori tersebut ya. Evolusi singkat komputer. Nah, detail dari arsitektural IAS ya. Ini adalah struktur atau mungkin arsitektur dari komputer IAS generasi pertama. Yang dimana arsitektur ini akhirnya diterapkan hingga saat ini ya. Kita bisa melihat di sini. Di sini ada ALU, di sini ada control unit, biarpun namanya ALU, maaf ini salah, ini harusnya CU ya, ini control unit, ada tulisannya control unit, dan ini adalah IO dan ini memori utama. Jadi sekotak dua ini sebenarnya dijadikan satu, yaitu disebut dengan prosesor ya. Di dalamnya ada ALU dan ada control unit, ini prosesor ya segini ya, dan ini input output yang berinteraksi dengan si user ya, dan ini memori utama. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu Word. Word itu adalah gabungan dari beberapa instruksi. Nah, instruksi ada instruksi kiri dan ada instruksi kanan. Nah, instruksi sendiri, setiap satu instruksi itu terdiri dari opcode dan terdiri dari operan. Nah, apa itu opcode? Nah, di sini juga sudah saya jelaskan nih, ada opcode dan ada operan. Opcode itu adalah sebuah operation code. Ya, operation code ya. Jadi berupa kombinasi biner yang diinterpretasikan sebagai penentu bentuk proses seperti apa yang harus dilakukan oleh prosesor. Sementara operan itu bisa berisi data maupun alamat. Ya. Operan ini bisa diisi data suka-suka si user ya, atau berisi alamat memori. Jadi operan ini ada dua kategori, berisi data ataukah berisi alamat memori yang nantinya harus diakses. Contoh ya, saya berikan contoh nih. Saya mau ngetik di sini, misalkan, maaf kalau misalkan huruf besar kecilnya tidak sesuai dengan codingannya, ini hanya mempersingkat waktu. System out print misalkan, atau mungkin println ya, tes tes. Nah, sistem out println-nya ini gitu kan, itu adalah sebuah opcode yang harus dikerjakan oleh prosesor. Kalau diterjemahkan menjadi bilangan biner atau mungkin bahasa mesin, maka sistem out println itu kan tugasnya adalah menampilkan pesan di layar kan gitu. Nah, apa yang ditampilkan nah tergantung dari user mau ngisinya apa. Nah, ini user ngisinya tes. Tes ini adalah operan. Operan ini ya apa namanya, data. Tapi bisa juga kita isi dengan alamat memori. Kalau misalkan dianalogikan sebagai apa namanya, codingan ya, bisa juga kita isi sebagai variabel misalkan i gitu kan. Berarti kan nanti mengakses variabel i. Anggaplah i itu sebuah alamat kan gitu. Di dalamnya nanti baru ada data. Nah, jadi paham ya apa itu opcode dan operan. Opcode adalah instruksi yang nantinya akan dikerjakan oleh prosesor, dan operan adalah datanya. Seperti itu. Di dalam suatu Word itu ada dua buah instruksi kiri dan instruksi kanan. Nah, di contoh ini ada opcode dan operannya berupa alamat ya, bukan operan tapi berupa alamat yang nantinya diakses ke memori. Ya. Ada instruksi kanan. Iya, begini cara kerja dari komputer IAS. Saya jelaskan secara singkat. Nanti kalau teman-teman kurang paham, ya tinggal diulang-ulang aja videonya. Ya, pertama, ini kan CPU ya, ada ALU dan ada control unit. Pertama, si PC. PC ini adalah program counter, yaitu
register yang menyimpan alamat memori sebuah instruksi yang nantinya akan dikerjakan oleh prosesor. Instruksi itu adalah semacam program ya, atau perintah. Pertama, PC berisi alamat 1 ya. Nah, PC ini akan selalu increment atau selalu menambah tambah 1, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, PC dia berisi alamat 1. Alamat 1 tersebut akan turun ke MAR, Memory Address Register. Nah, Memory Address Register itu adalah register yang berfungsi untuk menyimpan alamat memori, kan seperti itu ya. Nah, MAR dia akan mencari alamat 1 ke dalam memori utama. Nah, anggaplah memori utama ini seperti apa, laci ya atau mungkin lemari gitu ya. Nah, ada lacinya angka 1, ini alamat memorinya 1. Pas dibuka ternyata dalamnya adalah sebuah word yang panjangnya 40 bit seperti ini, 0 sampai 39 ya. 40 bit atau 40 karakter dimulai dari 0 sampai 39. Ada instruksi kiri dan instruksi kanan ya. Nah, yang panjangnya 40 ini kemudian dipindahkan ke dalam MBR. MBR itu adalah Memory Buffer Register. Register atau mungkin tempat penyimpanan yang berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara data yang diambil dari memori ya. Dari namanya aja kita tahu ya, buffer atau tempat penyimpanan sementara. Dan yang 40 ini naik ke atas. Nah, kan ada yang kiri dan kanan. Yang kiri ini dia akan turun ke bawah. Yang kiri ini dia akan dieksekusi pertama kali. Dia akan turun ke bawah sini ya. Nah, yang kanan ini dia akan yang kanan ini dia akan disimpan dulu sementara di dalam IBR. Nah, paham? IBR itu adalah instruksi buffer register. Ini kan instruksi kan, khusus untuk ngebuffer instruksi sementara dulu. Yang ngebuffer sementara instruksi ya, yaitu yang kanan ini yang dari 20 sampai 39 itu ditaruh sementara di IBR. Nah, yang instruksi kiri ini dia turun ke bawah ya. Nah, di bawah ini dia akan dipecah menjadi 2, dimana opcode itu akan ke IR ya, dan operan dia akan ke MAR. Paham sampai sini? Nah, ada opcode, ada operan ya. Nah, si IR ini dia akan menerjemahkan si opcode ini. Misalkan setelah diterjemahkan, artinya adalah load. Load itu memberikan mengisi akumulator dengan sebuah nilai atau data. Nih, mengisi sebuah akumulator dengan sebuah data. Setelah diterjemahkan ternyata fungsinya load. Nah, dia akan diturunkan ke control circuit. Nah, control circuit ini fungsinya memberikan sinyal. Dia akan memberikan sinyal berdasarkan instruksi yang diterjemahkan di IR. Ternyata perintahnya adalah load, maka dia akan memberikan perintah ke ALU ini ya, segini ya ALU, bahwa kamu harus melakukan load, mengisi data ke dalam akumulator. Apa yang diisi? Nah, ternyata di MR ini pas dibuka datanya berisi alamat 10 misalkan. Di alamat 10 dicarilah alamat 10 ke memori utama. Ternyata di dalam alamat 10 itu dia ada nilai misalkan 2. Ini karena nggak muat ya, ini kan 1, 2, 3, kalau ke bawah lagi nggak muat, jadi 10-nya saya taruh sini. 10 ada alamat 2, ada nilai 2. Dibuka laci nomor 10, ternyata ada angka 2. Nah, angka 2 itu kemudian sesuai perintahnya yaitu load, dia akan dipindahkan ke dalam akumulator. Naik ke atas ke MBR, lalu disimpan ke dalam akumulator. Sekarang akumulator dia punya nilai 2. Paham sampai sini? Nah, selesai. Yang kiri sudah selesai kan nih, sudah beres. Yang kiri, yang kanan kan disimpan tadi di dalam ini ya, di dalam IBR ya. Nah, sama, terus dia turun dan dipecah 2 di sini. Dimana opcode yang ini dia akan turun ke IR, dan operan yang ini dia akan turun ke MAR.
Nah, sampai IR dia diterjemahkan lagi. Ternyata pas diterjemahkan fungsinya adalah plus atau dijumlahkan. Jumlahkan yang ada di akumulator dengan sebuah angka atau mungkin nilai lagi. Nah, nilainya dari mana? Nah, ini kan ada alamat di sini. Nah, yang sudah ditaruh di MAR. MAR ternyata ada alamat, misalkan alamat 11. Dicarilah alamat 11 tersebut ke dalam memori utama. Dibuka laci nomor 11, ternyata ada nilainya 4. Wah, ada nilainya 4. Nah, nilai 4 tersebut kemudian akan diambil tapi tidak ditaruh di akumulator, tapi ditaruh di sini. Karena di sini sudah ada perintah, di ALU ini sudah ada perintah jumlahkan. Ya, maka ditaruh di sini 4. Seperti itu. Nah, si angka 2 ini tinggal diturunkan ke dalam ALU sirkuit ini. Nah, disinilah proses penjumlahan terjadi. 2 ditambah 4 sama dengan 8 ya. Maka 8 tersebut hasilnya 8. 8 tersebut akan disimpan kembali ke dalam akumulator. Maka sekarang akumulator nilainya menjadi 8. Nah, yang kiri sudah dieksekusi, yang kanan juga sudah dieksekusi, sudah selesai kan, sudah beres. Maka PC akan nambah 1 menjadi 2. 1 plus 1 sama dengan 2 ya. Dia akan terus increment atau mungkin naik terus nilainya. Nah, 2 sama seperti itu juga nanti urutannya. 2 PC itu akan turun alamat 2, MIR akan mencari alamat 2, ternyata ada word lagi yang sepanjang ini instruksi ini. Nah, yang kiri turun lagi ke sini dibagi 2, yang kanan disimpan lagi sementara di BR. Begitu prosesnya terus, cycle-nya atau mungkin siklusnya akan terus seperti itu sampai program selesai dikerjakan. Ya. Ya, kalau kurang paham diulang-ulang lagi videonya. Ini adalah contoh kerja dasarnya aja gitu, sederhananya ya. Tapi kalau dibalik itu, yaitu nanti lebih rumit lagi dari prosesor sendiri. Kan ini kan generasi pertama sekali, prosesor sekarang kan udah Core i7 generasi keberapa gitu kan, dengan jumlah core-nya berapa, thread-nya berapa. Nah, itu udah beda lagi nanti cara kerjanya. Nah, ini untuk pemahaman dasarnya terlebih dahulu, kurang lebih kerja antara control unit, ALU dan memori utama seperti itu. Oke, kita kembali ke slide. Ini sudah. Nah, ini penjelasannya tadi ya, apa itu register. Register merupakan memori internal prosesor. Jadi prosesor atau CPU ya, prosesor ya, lempengan prosesor sekecil itu, dia juga punya memori, tempat penyimpanan dia sendiri, tapi disebut dengan register. Dan itu pun ukurannya sangat kecil-kecil sekali ya. Hanya untuk menyimpan data sementara saja sebelum dikeluarkan atau dipindahkan ke memori utama atau mungkin ke hard disk atau mungkin ke perangkat I/O dan seterusnya. Seperti itu. Akumulator itu ya tempat penyimpanannya ya, seperti itu. M-key itu yang tadi nih ya, M-key nih, multiplier gitu kan. Question itu fungsinya untuk pembantu akumulator. Jadi kalau misalkan akumulator ini sudah penuh datanya, bisa disimpan sementara di M-key seperti itu. Nah, jumlah M-key ini jumlah akumulator ini di setiap prosesor hanya ada 1 ya, di setiap core prosesor ya maksudnya. Sementara untuk M-key jumlahnya itu bervariasi tergantung dari pabrikan prosesor yang membuatnya seperti itu. ALU, nah ini tinggal dibaca aja teman-teman. Tadi saya sudah menjelaskan secara umum fungsinya atau cara kerjanya ya. Nah, evolusi singkat komputer ini adalah prosesor ya. Nah, ini data processing di sini dikerjakan oleh si ALU yang tadi, yang tugasnya hitung-menghitung. Nah, instruction processing ini yang menerjemahkan instruksi ya, yang opcode tadi ya. Di sini ada control unit yang sekaligus memberikan tugas atau sinyal perintah ke si ALU harus ngapain, seperti itu. Generasi arsitektural prosesor, memori, dan I/O generasi pertama. Lihat, pada generasi pertama semua komputer itu saling terhubung ya, prosesor, I/O, dan memori itu saling terhubung tidak dan tanpa ada chipset penengah gitu loh. Chipset penengah
Jadi kalau misalkan I/O harus terkoneksi dengan memori, prosesor jadi keganggu kerjanya. Seperti itu. Begitupun sebaliknya, ketika prosesor ingin mengakses data ke memori, ya I/O ikut-ikutan kayak gitu. Nah, secara umum ini sangat lambat ya. Jadi prosesnya sangat lambat. Lalu di generasi kedua, nah I/O ini dia punya namanya I/O prosesor, atau kita menyebutnya dengan bahasa I/O modul ya, dimana proses antara I/O, misalkan I/O mau ke memori gitu kan, nah prosesor ini nggak perlu keganggu kerjanya gitu, karena I/O ini dia juga punya prosesor sendiri. Contohnya seperti apa Pak? Ya begini, kalau kita ketikkan huruf A gitu kan di keyboard itu kan kategori I/O ya. Kita ketikkan huruf A, maka huruf A itu dia akan diterjemahkan menjadi sebuah bilangan binary. Gitu loh. Ya. Nah, awalnya di generasi pertama ini ya itu si prosesor ikut-ikutan tuh untuk menerjemahkan itu. Gitu kan. Sementara prosesor bisa mengerjakan pekerjaan lain yang lebih penting. Nah, di sini di I/O prosesor, nah proses terjemahan itu bisa terjadi di I/O prosesor. Jadi nggak harus si prosesor lagi yang mengerjakan. Nah, seperti itu, paham ya maksudnya. Jadi si I/O prosesor I/O ini dia punya prosesor sendiri. Jadi kita sebut lebih enak menyebutnya dengan modul I/O. Nah, jadi kalau misalkan I/O pengen terkoneksi dengan memori, dia cukup langsung aja pakai bantuan si I/O prosesor. Memori bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih penting gitu. Nah, proses ini menggunakan metode interupsi. Tahu interupsi ya? Jadi ya ketika si I/O ingin minta data sama memori gitu kan, tetap prosesor tetap tahu, tapi cuma dikasih tahu, "Woi prosesor, gue pengen ngambil data nih ke memori." Ya udah ambil aja katanya gitu kan, ya udah dia ngambil. Jadi nggak perlu si prosesor yang ngambilin gitu loh. Paham ya? Kayak gitu. Nah, proses komputer secara keseluruhan menjadi lebih cepat. Nah, cuman di sini ada kendala juga gitu kan. I/O itu kan, perangkat I/O itu kan ada yang cepat, ada yang lambat. Kayak graphic card, VGA card. VGA card itu kategori I/O juga. Perangkat I/O. VGA card itu kan sangat cepat. Ya. Saking cepatnya maka dia bisa cepat panas dan perlu fan kan gitu. Sementara ada juga I/O yang lambat. Ya kayak sound card itu lambat, dan juga ada mouse, ada monitor itu kan lambat juga. Nah, kalau misalkan yang cepat dan yang lambat itu digabungkan menjadi satu gitu kan, satu proses kan, itu kan sangat-sangat kurang efisien gitu. Maka di generasi ketiga dibuatlah I/O prosesor untuk yang cepat-cepat dan yang lambat-lambat. Yang yang multiplayer ini yang untuk yang lambat. Yang selektor, multiplexor ya maaf ya, ini yang lambat dan ini yang cepat. Nah, jadi untuk I/O yang cepat itu dia punya I/O prosesornya sendiri atau I/O modulnya sendiri, dan untuk yang lambat dia juga punya I/O modulnya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi di sini yang cepat-cepat misalkan VGA card gitu kan, ditaruhnya di sini. Dan untuk yang ngecek-ngecek, yang sisanya yang pelan-pelan ditaruh di sini. Jadi yang cepat bisa lebih diprioritaskan cara prosesnya ketimbang yang lambat, seperti itu. Nah, di generasi ketiga ini ya inilah yang menjadi konsep awal di komputer jenis Intel Pentium ya. Intel Pentium. Di mana di situ ada dua buah chipset di dalam motherboard, ada North Bridge dan South Bridge. North Bridge itu untuk yang cepat dan South Bridge itu yang untuk yang lambat. Contohnya kayak gimana Pak? Nih contohnya saya kasih lihat. Nah, ini contohnya, ini generasi Pentium 3, Pentium 4, dual core itu masih sama ya. Dimana dia ada dua chipset besar. Nah, ini disebut dengan chipset North Bridge. Dan di sini ada chipset yang kecil, yang kecil ya, yang South Bridge ini untuk yang menghandle perangkat-perangkat yang kecil-kecil gitu, yang lambat-lambat lah kecepatannya. North Bridge ini biasanya dia menghandle AGP slot atau VGA card, dan juga dia menghandle RAM. Kan cepat nih, dua perangkat ini kan cepat. Dia terhubung ke North Bridge. Sisanya ini yang lambat-lambat, USB, mouse dan segala macamnya itu ke South Bridge. Misalkan gini, kamu pengen transfer data dari flash disk gitu kan. Nah, alurnya seperti ini. Flash disk itu kan lama. Gitu kan. Flash disk itu lama. Nah, dia pertama akan ke South Bridge dulu.
lalu dilanjutkan ke node bridge, lalu ke prosesor gitu. Jadi ada yang menjembatani gitu. Yang cepat di handle-nya sama node bridge dan yang lambat short bridge. Nah, tetap nanti ya harus melalui ini dulu kalau mau ke prosesor. Paham sampai sini? Nah, cuman untuk generasi-generasi yang sekarang ya chipsetnya cuma satu ya. Jadi di mana ada pengurangan chipset ya. Nah, jadi yang cepat-cepat itu untuk generasi-generasi yang sekarang itu sudah tertanam di dalam prosesor. Sisanya tinggal chipset yang lambat-lambatnya aja. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan lain. Oke, evolusi komputer ada vacuum tube ya. Vacuum tube dari dulu, zaman dulu tuh komputer pertama seperti ini. Ini sangat panas gitu kan, karena butuh daya juga dan harganya juga mahal ya. Lanjut ke transistor ya, ini cikal bakal dari sebuah IC gitu kan, berevolusi lagi menjadi sebuah IC kecil lah. Nah, inilah yang nanti yang berkembang jadi prosesor saat ini. Jadi ukurannya semakin kecil dan jumlah jarum-jarum kakinya ini juga semakin padat dan rapat, dan sekarang udah nggak pakai jarum lagi ya. Ini generasinya nih, tinggal baca aja teman-teman. Nah ini kenapa, perhatikan kenapa komputer 32 bit disebut dengan x86 dan 64 bit disebut dengan x64, tetap 64, sementara 32 kok x86. Nah bisa dilihat dari gambar ini, karena generasi setelah ini semua prosesor yang berarsitektur 32 bit dia dikasih kode belakangnya 86 gitu kan. Makanya disebut 32 bit itu disebut dengan x86. Itu hanya sebuah istilah aja, suka-suka mereka. Tapi kalau untuk generasi 64 disebut dengan x64 ya. Paham ya? Nah, ini evolusinya teman-teman tinggal lihat aja. Ini kan pakai jarum-jarum nih. Nah, dimana setiap jarum-jarum ini fungsinya masing-masing nih. Ada yang menyalurkan daya DC, ada yang menyalurkan data dan sebagainya. Hal-hal utama yang ingin dicapai dari penggunaan teknologi perangkat keras terkini, dimensi fisik komponen dan komputer yang semakin kecil. Ini tadi juga udah, kebutuhan daya listrik dan disipasi panas yang semakin kecil. Nah, ini yang sangat dipikirkan oleh mereka yang mengembangkan sebuah prosesor. Gimana caranya supaya prosesor itu bisa ngebut tapi nggak panas. Karena logikanya gini, semakin banyak daya yang diserap, maka panasnya pun akan semakin banyak kayak gitu. Nah, terus gimana cara mereka ngakalinnya? Ya itulah, mereka berupaya semaksimal mungkin agar daya yang diserap semakin sedikit dan panasnya pun nggak terlalu panas-panas banget gitu. Multimedia real time, proses yang semakin baik ya. Multimedia ya, video, game dan sebagainya. Aplikasi komputer saat ini lebih mengarah ke desktop application, di mana membutuhkan power dari komputer yang cukup besar. Itu juga berpengaruh dengan smartphone, sama smartphone pun seperti itu. Contoh dari desktop application, pengolahan citra ya, jadi ya untuk editing gambar kayak gitu kan, itu suara, video, live streaming gitu kan dan sebagainya. Multimedia ya kategorinya yang bermain game juga, editing video, karena buat edit video itu kan atau mungkin bikin 3D gitu kan, animasi game itu kan butuh spesifikasi yang besar sekali gitu. Dan juga untuk keperluan transfer data ya, jadi yang dicari itu semakin cepat mentransfer data kayak gitu. Untuk meningkatkan performance dari prosesor, maka ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama kinerja internal dan yang kedua kinerja eksternal dari si prosesor itu sendiri ya. Kinerja internal ya, ada branch prediction, yaitu pada saat instruksi percabangan dijumpai, maka seluruh instruksi grup instruksi cabang yang menyertainya akan diambil untuk dimasukkan ke dalam antrian. Pada saat branch prediction ini, mana instruksi-instruksi yang akan dimasukkan ke antrian terlebih dahulu, mana yang belakangan. Ya, data flow itu adalah menganalisa data flow. Jadi mana instruksi yang bisa dikerjakan sekaligus dan mana instruksi yang harus dikerjakan secara berurutan dengan instruksi-instruksi lain, atau disebutnya sub
rutin, yaitu instruksi yang perlu data-data tambahan untuk diinstruksi gitu. Nah, ini dianalisa nih, kalau yang sekiranya bisa sekaligus di cycle langsung selesai gitu kan, tanpa melibatkan instruksi-instruksi lain, itu bisa ditaruh di antrian pertama, misalkan seperti itu. Terus berdasarkan kedua ini, branch prediction ini, maka diambillah sebuah spekulasi untuk dieksekusi. Ya, berdasarkan kedua analisa tersebut, di atas prosesor akan mencoba untuk mengeksekusi instruksi yang ada. Jadi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang belakangan. Jadi sesuai prioritas. Prioritas juga ada cabang-cabangnya lagi. Nah, nanti akan saya jelaskan di bagian khusus untuk pipelining atau parallel processing. Ya, untuk kinerja eksternal ya ini ya, kecepatan prosesor makin tinggi dan kapasitas memori utama makin besar, tapi kecepatan memori utama senantiasa lebih lambat dibanding prosesor. Jadi prosesor itu sangat cepat kerjanya, sangat gitu kan. Nah, sementara memori utama atau RAM itu lambat ya. Terus bagaimana sementara kalau prosesor itu mau kerja, dia harus ngambil data dari memori utama. Nah, bagaimana sih caranya supaya si memori utama ini mampu mengimbangi kecepatan si prosesor, agar kalau si prosesor butuh data, si memori utama ini fast respon ngasih datanya. Nah, bagaimana solusinya? Maka meningkatkan jumlah bit yang dapat diakses antara prosesor dan memori utama. Ya, kalau misalkan prosesor bisa mengakses datanya sekaligus banyak, ya udah saya ambil yang banyak aja datanya dari memori. Jadi nanti memori nggak usah ngasih-ngasih lagi ke saya kan gitu. Atau mungkin menggunakan cache memory sebagai interface memori utama. Cache memory itu adalah perantara antara prosesor dan memori utama. Jadi kalau saya pengen ngambil data, ya udah saya bisa ngambil dari cache memory. Saya nggak perlu ngambil dari memori utama lah, karena memori utama lama banget kerjanya. Nah, bisa seperti itu. Jadi intinya cache memory itu berisi salinan data yang ada dari memori utama. Atau mungkin mengurangi frekuensi akses prosesor ke memori utama dengan menggunakan mekanisme cache memory yang bertingkat. Jadi cache memorinya itu ada levelnya, L1, L2, L3, dan seterusnya kan gitu. Atau mungkin meningkatkan bandwidth interkoneksi antar prosesor, bandwidth lebar jejak datanya. Jadi kalau kayak kita mah lebar jalanannya lah. Jadi sekali cycle itu, sekali jalan itu berapa data yang bisa diambil gitu kan. Atau mungkin berapa data yang bisa berjalan sekaligus. Melalui sistem bus, ada high speed bus dan hierarchy bus. Oke, untuk slide kedua saya rasa sekian. Agak panjang mungkin penjelasannya, bosan-bosan data buat dengernya. Ya intinya seperti itu. Ya kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan, bisa wapri ke saya. Dan silahkan diulang-ulang terus videonya kalau misalkan kurang difahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.